Bapak Ibu peserta kelas Reform Theology, kita melanjutkan pembahasan kita pada topik yang ketiga, revitalisasi kitab suci. Yang dalam bahasa kata revitalisasi itu vital, dari kata vital, ya, satu hal yang vital yang menentukan dan dibuat direvitalisasi. Dinyatakan ulang bahwa Alkitab adalah vital. Ya. No scripture, no truth, no scripture, no heaven, no scripture, no salvation. Ini vital dan perlu ada revitalisasi. Ya, satu upaya menganggap ulang vital. Ya, menekankan kembali bahwa kitab suci vital. Kenapa? Karena sejarah yang kita uraikan tadi pada sesi kedua mengungkapkan mengenai akar masalah gereja itu karena gereja tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai yang paling berotoritas. Karena itu reformasi Luther ini adalah reformasi kitab suci. Reformasi Luther dan para reformator lainnya adalah reformasi kitab suci, yaitu berusaha untuk mengembalikan gereja kepada kitab suci dengan cara kitab suci, ya, oleh kitab suci. Karena itu ditekankan sola scriptura, tidak ada yang lain, hanya kitab suci saja, hanya kitab suci saja, tidak ada standar lain, tidak ada norma lain kecuali hanya selain kitab suci saja. Kejatuhan gereja Roma Katolik yang kita gambarkan secara singkat tadi, secara historis, berakar dan berawal pada sikap yang tidak patut terhadap kitab suci. Dan ini dipulihkan oleh Tuhan melalui Martin Luther yang mendeklarasikan kata sola scriptura. Bapak Ibu, ya, kita lanjut. Kita baca dulu bagian tertentu Alkitab. Matius pasal 7 ayat 27 sampai 28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada landasan yang kokoh sehingga rumah itu kuat. Tetapi ayat 26, setiap orang yang mendengarkan perkataanku, ini menyangkut firman. Jadi orang yang tidak berdiri di atas firman itu akan seperti dan disebut orang bodoh. Mendirikan rumah hidup dengan pasir. Orang yang hidup tanpa firman itulah orang bodoh. Dan orang yang hidup mendirikan segala usahanya di atas pasir. No foundation. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini gambaran mengenai gereja yang menjunjung tinggi Alkitab sebagai landasan, sebagai norma, maka dia berdiri teguh di atas batu. Sedangkan gereja atau orang percaya yang tidak menghormati Alkitab, yang tidak menghargai Alkitab, orang percaya dan gereja seperti ini akan hancur, akan roboh. Dan gereja yang seperti gereja organisasi, gereja secara organisatoris yang bodoh. Ya, mendirikan di atas pasir. Janganlah membangun landasan-landasan apapun di atas pasir, tapi bangunlah di atas batu. Apa itu? Firman Allah sebagaimana yang dimasukkan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat 27. Kita baca lagi ayat yang selanjutnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Perhatikan. Karena ini yang menjadi fokus perhatian kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah, perhatikan kata hendaklah yang saya tandai dengan warna kuning. Hendaklah engkau, ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 6. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Dari teks ini kita akan soroti mengenai revitalisasi kitab suci. Bahwa kitab suci itu vital dan perlu mengembalikan kevitalan kitab suci. Bahwa kitab suci itulah harta satu-satunya dalam gereja. Hal yang vital. Tanpa kitab suci, maka gereja fatal. Antara fatal dan vital. Tanpa kitab suci, gereja fatal. Tanpa kitab suci, orang percaya atau orang Kristen fatal. Mengalami kehidupan yang fatal. Dunia ini pun menjadi dunia yang fatal tanpa pemberitaan Injil. Dunia ini akan menjadi binasa. Fatal tanpa pemberitaan Injil. Karena itu mari menjadi hamba Tuhan yang terus menjunjung tinggi kitab suci. Terus menjadikan Injil sebagai yang utama. Why? Because no gospel, no life. No gospel, kematian. No gospel, maka fatal. Kenapa? Karena gospel adalah vital. Menentukan. Yang namanya vital itu adalah menentukan. Bapak Ibu. Kita menjawab, mengapa perlu revitalisasi? Mengapa perlu revitalisasi Alkitab atau kitab suci? Pertanyaan saya, apakah sekarang Alkitab tidak dianggap vital lagi? Dan memang saya menemukan banyak referensi, banyak pribadi, teolog, hamba Tuhan, yang tidak menganggap Alkitab sebagai hal yang vital. Hanya pelengkap, hanya pelengkap dan hanya sebagai secondary resources. Sumber kedua mengkaji kebenaran. Yang kedua, apakah dalam gereja telah berlaku double standard, standar ganda, bukan lagi sola scriptura, tapi scriptura plus, kitab suci plus. Apakah sudah berlaku kitab suci plus? Kitab suci bukan lagi satu-satunya? Dan mari kita membuka mata kita untuk melihat lingkungan dunia, gereja di mana kita ada. Harus tajam. Jangan buta. Ya, karena kenyataannya sekarang gereja sudah menerapkan double standard. Standar ganda. Injil tidak cukup, harus tambah ini. Kristus tidak cukup, harus bahasa Roh Kudus. Tidak cukup, harus tambahan. Jadi sudah double standard. Apapun tanpa dasar, saya katakan pasti hancur. Termasuk double standard itu, standar ganda itu pasti hancur. Karena nggak ada gereja pada abad 16 mengganti dan menambah dasar. Mengganti dasar dan menambah dasar. Maka hancurlah gereja. Ya, gereja sekarang mengakui Alkitab sebagai dasar, sebagai standar. Namun hanya dogmatis. Mari jujur. Banyak gereja yang seolah-olah berkata Alkitab saja. Alkitab sumber satu-satunya. Firman Allah yang tertinggi. Tapi hanya dogma. Hanya pernyataan-pernyataan verbal dogmatis. Tetapi tidak nampak pada hidupnya yang tidak mengandalkan firman Allah. Bahkan hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Maka hanya pernyataan dogmatis. Mengapa perlu revitalisasi? Mengapa perlu Alkitab dianggap vital? Perlu dikembalikan bahwa Alkitab vital. Karena gereja sekarang berdiri di atas pasir. Bukan berdiri di atas batu. Kenapa? Banyak bentuk pasir-pasir sekarang. Misalnya manajemen perusahaan menjadi diterapkan dalam manajemen gereja. Leadership dunia, leadership orang-orang terkenal diterapkan dalam gereja. Leadership banking diterapkan dalam gereja. Itu namanya pasir. Ya. Dalam gereja pun ada bisnis, marketing. Dan itu namanya pasir. Banyak kebenaran-kebenaran disampaikan dalam gereja, tetapi bukan kebenaran Alkitab,
bukan kebenaran firman Allah. Itu namanya seperti psikologi, sosiologi, antropologi. Itu pasir. Itu semua jenis pasir yang sedang diletakkan sebagai landasan gereja-gereja masa kini. Tapi sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Maka itu tidak heran, berikut ini saya kemukakan. Tidaklah heran, para ahli menyatakan bahwa 500 tahun reformasi gereja kembali jatuh dan lebih parah lagi. Pada berapa tahun yang lalu, gereja seluruh dunia merayakan 500 tahun reformasi. Tapi para ahli mengadakan penelitian dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata kehancuran gereja masa kini lebih hancur, lebih rusak, lebih jatuh daripada gereja pada abad-abad 14, 15, 16. Kita sudah membahas pada pembahasan sesi kedua mengenai perilaku pemimpin gereja yang busuk. Sangat kuat aroma maksiat. Ya, persinahan dalam gedung gereja. Antara paus, kardinal, uskup, biarawan, bersina dengan biarawati. Lalu jual beli jabatan gerejawi. Dan sekarang pun memilih jadi ketua sinode. Ya, syukurlah di Malaysia belum ada dosa seperti ini. Tapi di Indonesia, jual beli jabatan gerejawi itu ada. Memilih jadi ketua sinode, menjadi pimpinan gereja sinode. Itu bayar sana, bayar sini. Harus membayar harga. Ini betul-betul pekerjaan setan yang sedang berlaku dalam dunia sekarang ini. Khususnya dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keadaan gereja pada waktu satu ini digambarkan oleh 3 orang. George Barna, Roland J. Sider, John MacArthur. Bahwa gereja telah menjadi sama seperti dunia. Sedih sekali, sedih. Lempar laptop. Sedih sekali. Ya. Karena sangat gereja menjadi serupa dunia. Ya. Lalu juga Michael Horton menegaskan bahwa mimbar-mimbar gereja kehilangan Injil. Yang kuat di mimbar gereja masa kini yaitu Injil alternatif. Injil keselamatan, Injil kesehatan, Injil kesejahteraan, Injil keberhasilan, Injil kebahagiaan, Injil-Injil yang lain. Itu yang menguasai mimbar gereja sekarang ini. Ini pun adalah kejatuhan gereja. Kekudusan gereja diabaikan. Sangat menekankan gereja besar, statistik. Menekankan jumlah. Yang namanya banyak, yang besar itu yang benar. Seperti yang dibongkar oleh Gresham Machen. Nah, Bapak Ibu, gereja menjadi lumpuh, kata Joseph Tong. Dan Billy Graham mengatakan, gereja terus mengalami kemunduran. Gereja akan terus mengalami kemunduran sampai Tuhan datang. Jangan kaget. Maka itu pendapat saya, kondisi gereja pada masa kini semakin buruk dan lebih busuk daripada gereja pada abad 16, era reformasi. Semua penilaian di atas, mungkin ada orang berkata, tidak benar Pak. Ya, gereja lumpuh seperti dunia, lebih tidak kudus. Itu tidak benar, Pak. Karena kenyataannya banyak gereja besar, gereja banyak, gereja profesional banyak, Pak. Tapi saya mengatakan demikian. Saya mengutip dari seorang ahli teologi, John R.W. Stott. Memang gereja menjadi luar biasa, banyaknya, besarnya, profesionalnya, tetapi banyak gereja yang dangkal-dangkal. Hanya tahu Kristen dari kulit luar saja. Hanya mengenal Yesus hanya dari kulit luar saja. Tidak sampai pada hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu. Pak, apa buktinya bahwa gereja telah menjadi serupa dengan dunia? Seperti yang Bapak bukakan dalam buku Bapak. Teologi Gereja abad 21. Gereja menjadi serupa dunia. Seperti yang saya bukakan dalam buku ini. Ya, gereja menjadi serupa dunia. Pak, apa buktinya? Orang mungkin minta bukti. Ya, apa buktinya bahwa gereja serupa dunia? Lumpuh, sakit parah, dangkal, dan terus mundur. Buktinya, Roland J. Sider mengemukakan, kaum muda Kristen sekarang ini ada 46%
berpendapat bahwa melakukan hubungan seks sebelum nikah adalah biasa. Coba 46% menganggap hubungan seks biasa. Ini luar biasa buruknya. Josh Barna mengemukakan 27% Kristen Injili bercerai. Dan itu di Amerika. Dan orang ateis hanya 22%. Ini bukti gereja lumpuh. Ini bukti gereja sakit. Ini bukti gereja dangkal. Ini bukti gereja makin mundur. Ini bukti gereja makin serupa dunia. Pemberkatan nikah dari perceraian gereja-gereja yang dulunya pendeta Injili. Kecuali dulu ya, saya tidak kompromi. Orang-orang dulu yang hidupnya memang belum dalam Tuhan. Orang berdosa. Lalu kawin cerai. Saya tidak bilang itu oke. Tidak betul juga. Tetapi yang dicatat oleh Josh Barna ini adalah orang-orang Kristen yang sudah disebut lahir baru. Sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi masih hidup buruk dan busuk seperti ini. Terjadi banyak skandal aset seksual gereja-gereja mega church. Gereja-gereja mega church di dunia, Los Angeles, masalahnya uang. Gereja-gereja masalah pendeta seksual. Jadi sudah lebih buruk dari zamannya Martin Luther. Para paus buruk sekali dengan mengumpulkan perempuan-perempuan, mengumpulkan emas-emas, dan dia tidur dengan banyak perempuan. Sekarang pun lebih banyak. Banyak gereja di negara Kristen melakukan pemberkatan pasangan gay, lesbian, LGBT. Sudah beberapa negara Kristen sekarang mengakui LGBT dan tidak mempersoalkan lagi dan tidak mempermasalahkan LGBT orientation dan LGBT perilaku, behavior. Dan mereka mengatakan LGBT atau homoseksual bukanlah penyakit, bukanlah masalah rohani. Mereka normal saja. Coba ini pendapat negara-negara Kristen. Sangat sedih. Saya maunya marah. Karena negara-negara Kristen dikuasai oleh setan. Bukan oleh firman Allah. Itu yang terjadi. Seperti pimpinan gereja PGI di Indonesia. Saya sudah membuat ceramah. Saya sudah membuat tulisan satu buku tentang teologi gender dan seksualitas LGBT. Saya sudah membuat juga dalam tayangan-tayangan YouTube. Sudah saya kemukakan dalam bentuk seminar dan dalam bentuk juga kuliah. Nah, gereja semakin lebih membela kemanusiaan daripada kebenaran. Ya, termasuk Armenian. Masa kemanusiaan nggak bebas? Pada waktu berbicara dengan Allah, Allah berdaulat, manusia nggak bebas. Nah inilah sama ini semua cucunya Armenius yang berawal dari juga Pelagius yang berlawanan dengan Agustinus. Kemudian muncul pada tahun-tahun kemudian Armenisme dari Yakub Armenius yang membela kemanusiaan manusia di hadapan Allah. Dan sekarang pun banyak orang lebih membela human right daripada kebenaran. Bapak Ibu, banyak gereja di negara kita, saya sudah bahas, yang pemimpinnya, saya sudah bahas tentang LGBT, dianggap bukan sakit, tidak perlu bertobat, ya tidak perlu didoakan. Bagaimana mungkin pimpinan persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam surat pastoral mereka pada tahun 2016 menyatakan bahwa mereka yang mengalami kecenderungan LGBT, yaitu homoseksual atau biseksual atau transgender, mereka tidak perlu didoakan dan mereka tidak perlu dikonseling karena mereka tidak bermasalah. Bagaimana mungkin pendeta berpikir seperti itu? Rusak sekali. Ya, hubungan yang tidak wajar. Mengapa gereja menjadi seperti dunia dan duniawi? Ya, mengapa gereja menjadi seperti yang dunia dan dunianisme? Dunianisme. Era modern yang lalu masih ada kebenaran yang mutlak, tapi kemudian pada era postmodern sekarang ini telah berubah menjadi absolute relativism dan menjadi individual subjectivism. Apa artinya? No more standard. Nggak ada standar sekarang. Tidak lagi kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang universal. Akhirnya dunia sedang menjadi kacau, chaos. Ya.
Yang muncul sekarang orientasi berpikir gereja pragmatis, yang menguntungkan, yang berguna, yang membuat gereja tambah banyak jemaatnya, tambah besar gedung gerejanya, tambah kaya gerejanya. Ini pragmatisme dikuasai dan menguasai gereja sekarang. Dan juga sekularisme menguasai masyarakat dunia, termasuk gereja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akibatnya kita perlu menyuarakan suara reformasi. Karena kalau tidak, gereja semakin jauh dan semakin lumpuh dan semakin tidak berbuat apa-apa. Maka perlu seruan reformasi. Karena itu Pak Raca kemarin bertanya, kalau hanya sisi doa saja, lalu kita berdoa, no impact, tidak ada yang terjadi. Perlu ada seruan reformasi. Baik dalam bentuk khotbah yang setia pada Alkitab, maupun tulisan-tulisan yang setia pada Alkitab. Dalam teks yang kita baca, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, yakni kitab suci. Itu ayat 14. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya, itu seruan reformasi. Artinya, ayo gereja, pegang kebenaran, pegang kitab suci. Ini seruan reformasi. Jangan lepaskan kitab suci. Lalu juga seperti Luther menegaskan dalam 95 dalilnya atau tesisnya, dia mengatakan bahwa hanya kitab suci yang mereformasi gereja. Hanya kitab suci yang menyehatkan gereja. Hanya kitab suci yang membuat gereja patut dan semestinya. Hanya kitab suci yang mengembalikan gereja pada asasnya. Hanya kitab suci yang membuat gereja kembali pada esensinya, yaitu gereja Yesus Kristus. Hendaklah. Lalu yang kedua, ingatlah. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci, ayat 15. Ayat 14 dan ayat 15. Hendaklah engkau berpegang. Lalu yang kedua, ingatlah bahwa sejak kecil engkau mengenal kitab suci. Apa artinya? Hendaklah Alkitab menjadi pegangan gereja. Satu-satunya. Inilah seruan reform. Seruan reformasi, yaitu menjunjung tinggi the authority of the scripture. Ya, sebagaimana yang ditekankan oleh teologi reform, menjunjung tinggi kitab suci. Maka hendaklah, ini seruan reformasi, hendaklah berpegang pada kebenaran. Alkitab adalah buku pegangan gereja. Gereja tidak boleh memiliki buku pegangan yang lain kecuali pelengkap saja. Semua pegangan, semua ilmu-ilmu seperti manajemen, ya administrasi, leadership, sosiologi itu bukan dibuang, tapi pelengkap, bukan utama. Namun sekarang Alkitab dibuang, Alkitab disingkirkan, lalu kemudian tampil psikologi sebagai kitab utama dalam gereja, pegangan dalam gereja. Gereja rusak. Dan yang kedua, ingatlah Alkitab adalah tradisi yang baik. Seperti kepada Timotius, Paulus mengatakan, ingatlah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Alkitab adalah tradisi yang baik. Ya, mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dekatkan anak-anak kita dengan kitab suci. Sekali lagi, dekatkan anak-anak kita dengan kitab suci. Berdoa supaya anak-anak kita menjadi orang yang menyukai kitab suci, yang memegang kitab suci sampai mati, yang menjadikan kitab suci sebagai standar mutlak hidupnya. Dan hamba Tuhan yang tidak begitu menegaskan kitab suci dan berjemaat, hamba Tuhan itu palsu dan penipu. Hamba Tuhan yang tidak mengkhotbahkan secara jujur apa yang tertulis dalam Alkitab, hamba Tuhan tersebut adalah penipu jemaat. Penipu betul. Kita harus menggali sesungguhnya berdasarkan perspektif Injili atau reform. Bagaimana menafsirkan Alkitab secara pantas. Dan mari kita mengkhotbahkannya secara pantas. Karena di sana kepantasan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, tadi seruan. Otoritas Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. All scripture is given by inspiration of God. Itu artinya segala tulisan yang diilhamkan. Nah, apa artinya? Alkitab adalah pemberian Allah. Buku Allah. Dan John Calvin mengatakan bahwa
Otoritas Alkitab adalah dari Allah, bukan dari konsili gereja. Alkitab tidak ditentukan oleh gereja, tapi Alkitab menentukan gereja. Ya, marilah bangga bahwa Alkitab itu adalah pemberian utama Allah pada gereja. Sesuatu yang menjadi kebanggaan gereja. Sebenarnya gereja bangga dengan Alkitab karena Alkitab pemberian istimewa oleh Allah untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk menikmati Allah, dan untuk membentengi Allah, untuk membentengi jemaat terhadap serangan-serangan yang anti Allah. Wow, Alkitab itu sangat istimewa. Alkitab itu sangat spesial. Itu harta utama gereja. Tapi minta maaf, sangat disayangkan. Banyak gereja yang kemudian menyingkirkan Alkitab dan mengganti dengan kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu, Alkitab adalah pemberian Allah untuk gereja. Tesis yang ke-62 dari 95 tesis Luther. The true treasure of the church is the most holy gospel of the glory and the grace of God. Jadi memang pemberian utama Allah pada gereja yaitu Alkitab, kitab suci. Dan mari gereja pelihara, pertahankan kitab suci sebagai pegangan utama. Sebagai main standar utama. Tidak boleh tidak. Termasuk juga kita hamba Tuhan harus memusatkan perhatian pada kitab suci. Saya katakan meminjam istilah, kita harus kerasukan kitab suci. Supaya tidak ada kerusakan hidup. Ya, saya coba, kita harus dikuasai, dikontrol oleh kitab suci. Dan kebenaran tentu bukan hanya kitab suci secara Bible, bukan buku. Tapi firman Allah yang menguasai hamba Tuhan. Firman Allah yang menguasai gereja Tuhan. Maka itulah gereja akan menjadi gereja yang sehat dan semestinya. Bapak Ibu, Alkitab adalah buku yang sempurna dan tidak ada salahnya. Karena apa? Karena inspirasi Allah. Tapi orang lebih suka buku yang lain yang banyak salahnya. Saya tidak mengerti. Mengapa banyak orang tidak tertarik pada Alkitab walaupun membeli Alkitab? Hanya hiasan di rumah. Hanya hiasan dia orang Kristen. Padahal buku itu, Alkitab adalah buku yang sempurna. Ya, dan dia menyampaikan segala kesempurnaan. Pemikiran, kehendak Allah, pribadi Allah, kehendak Allah, segala sesuatu, ya semuanya sempurna. Bapak Ibu, tapi manusia mau mencari yang tidak sempurna. Lalu yang ketiga, esensi Alkitab. Tadi kan, seruan reformasi. Hendaklah pegang. Lalu yang kedua, otoritas Alkitab. Adalah otoritas Allah. Otoritas Alkitab adalah otoritas Allah. Maka gereja yang menjunjung tinggi Alkitab, gereja tersebut memiliki otoritas Allah. Yang ketiga, esensi Alkitab. Apa semestinya Alkitab itu? Menuntun orang kepada keselamatan. Dan memberi hikmat. Dua, menuntun orang kepada keselamatan dan memberi hikmat. Alkitab ada kebenaran yang paling penting. Kenapa? Berkenaan dengan keselamatan. Ini hal yang vital. Tapi sekarang gereja menurunkan Alkitab dan mengkhotbahkan Alkitab untuk hal-hal kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan, ya, bahkan kemewahan hidup. Alkitab dirusak oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang sebenarnya penipu, pembohong, perusak gereja, perusak kitab suci. Kenapa? Karena menganggap yang vital itu adalah hal-hal lahiriah. Kesejahteraan, kesuksesan, kebahagiaan, semua itu berurusan dengan hal-hal lahiriah. Padahal sebenarnya Alkitab itu adalah menuntun orang kepada keselamatan, hal yang vital. Dan yang kedua, Alkitab adalah sumber pengetahuan yang tertinggi, yakni hikmat, bukan sains dan bukan filosofi. Sains dan filosofi itu pendukung kebenaran Alkitab. Maka hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab bukan pendukung. Alkitab adalah sumber pengetahuan yang tertinggi. Karena hikmat, wisdom. Ini bukan soal hikmat dunia. Tapi hikmat Allah, hikmat surgawi. Adalah yang berbicara mengenai hal-hal yang berurusan dengan yang the ultimate. Hikmat itu bicara mengenai hal-hal yang tertinggi.
berkenaan dengan tujuan manusia tertinggi. Tujuan manusia yang tertinggi apa? Itu hikmat. Semua yang namanya the highest thing. Berbicara mengenai superiority. Berbicara mengenai hal-hal yang mulia. Tapi banyak orang hanya dikuasai oleh pikiran buku-buku yang membahas sifatnya kesejahteraan, kesejahteraan, kebahagiaan, keberhasilan. Yang itu minta maaf. Orang ateis pun amin. Orang ateis pun mengejar itu. Orang ateis mengejar kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan. Itu orang ateis pun mengejar. Dan apa yang dikejar oleh orang ateis pun dikejar oleh orang Kristen tanpa Kristus. Yang tidak menghormati Alkitab. Bapak Ibu. Yang keempat, manfaat Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Manfaat Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Apa? Manfaat itu bicara manfaat esensial. Bukan manfaat cari jodoh. Bukan manfaat apa? Bisa mengobati orang sakit. Banyak dukun Kristen juga memanfaatkan Alkitab untuk kesembuhan. Itu dukun Kristen. Dan kita tidak boleh melihat manfaat Alkitab secara hal-hal yang tidak esensial. Apa yang esensial? Satu, Alkitab mengajar. Ya, dalam teks ya, Timotius. Alkitab mengajar, manfaatnya doktrinal. Menyatakan kesalahan, evaluasi. Memperbaiki kelakuan, koreksi. Dan mendidik orang kepada kebenaran, instruksi, petunjuk. Jadi, manfaat Alkitab bagi orang percaya, bagi orang yang telah diselamatkan, yaitu membuat orang percaya makin mengenal Allah, karena doktrin yang diajarkan, makin hidup, makin direformasi, makin disucikan, makin dimurnikan karena evaluasi, menyatakan kesalahan, dan makin dikoreksi. Ya, memperbaiki kelakuan, dan makin mendidik orang dalam kebenaran. Makin kaya dengan pemikiran kebenaran, dan makin kaya dengan kehidupan kebenaran. Itulah manfaat kebenaran. Luar biasa. Manfaat Alkitab. Sangat luar biasa. Tetapi sangat disayangkan. Banyak gereja, banyak orang Kristen yang kemudian tidak serius dengan Alkitab. Ya, hanya dianggap buku saat ke gereja. Hanya di saat susah baru buka Alkitab. Ada masalah baru buka Alkitab. Ini orang sakit jiwa dan sakit rohani. Tujuan Alkitab, poin kelima. Yakni, dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalimat ini dimengerti dalam konteks Alkitab. Kalimat ini dimengerti dalam konteks kitab suci. Apa? Alkitab adalah buku untuk orang percaya. Ya. Siapakah orang percaya itu? Manusia kepunyaan Allah. Wow. Siapa orang percaya itu? Manusia kepunyaan Allah. Itulah orang percaya. Siapakah orang percaya itu? Sekali lagi, manusia kepunyaan Allah. Belongs to God. Dan merekalah yang diberikan. Merekalah yang menerima Alkitab. Alkitab sengaja diberikan kepada orang percaya yang adalah kepunyaan Allah. Kenapa? Karena hanya merekalah yang memang diperlengkapi. Untuk apa? Untuk perbuatan baik. Minta maaf, saya berkatakan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak bisa berbuat baik. Di mata Allah. Walaupun mungkin di mata mertua, dia berbuat baik. Karena perbuatan baik orang percaya itu berkenan kepada Allah. Sedangkan perbuatan baik orang yang tidak percaya busuk di mata Allah. Maka Allah memberikan firman-Nya. Untuk apa? Firman itu memang diberikan hanya untuk gereja. Bukan untuk orang yang tidak percaya. Saya mengatakan demikian. Alkitab tidak diberikan untuk orang yang tidak percaya. Tapi diberikan hanya untuk orang percaya. Ya. Lalu orang percaya memberitakannya kepada yang tidak percaya. Inilah sebenarnya seperti itu. Alkitab itu diberikan untuk orang yang kepunyaan Allah. Ya, kepunyaan Allah.
Dan tujuannya apa? Memperlengkapi kepunyaan Allah, memperlengkapi orang percaya untuk apa? Untuk hidup baik. Karena hanya Alkitab yang membuat orang baik. Kebaikan Allah dalam Alkitab itu menjadi patron, menjadi model, menjadi contoh, menjadi sumber kebaikan orang Kristen. Tidak ada kebaikan di mata Allah di luar Alkitab. Dengar baik-baik. Tidak ada kebaikan di mata Allah di luar Alkitab. Kebaikan di mata Allah hanya mungkin dalam Alkitab. Inilah yang paling penting. Semua kebaikan orang-orang, mohon maaf saya mengatakan, semua kebaikan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus adalah kain kotor. Semua kesalehan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus adalah kain kotor. Maka Alkitab diberikan kepada orang percaya untuk apa? Untuk hidup baik. Karena hanya orang percaya yang memiliki potensi, kemampuan, dan kelayakan hidup baik di mata Allah. Bapak Ibu, kesimpulan. Jantung gereja, jantung kekristenan adalah kitab suci. Dalam bahasa Inggris menarik sekali ditulis, the heart of Christianity or the heart of the church is the scripture. Adalah kitab suci. Maka itu sebenarnya gereja, orang percaya harus menempatkan kitab suci sebagai jantung hidupnya. Dan jantung itu harus berdenyut terus. Duk, 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 duk. Jangan berhenti. Berhenti membaca Alkitab, kita sedang sakit dan mati. Kenapa? Karena kitab suci adalah jantung. Maka denyut jantung harus terus berlangsung. Duk, 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 duk. Harus terus. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari kitab suci secara patut dan mengalami kebenaran firman Allah dari kitab suci secara sukacita. Dengan penuh sukacita. Yang kedua, jantung kitab suci adalah Yesus Kristus. Jantung gereja adalah kitab suci dan jantung kitab suci adalah Yesus Kristus. The heart of Scripture is the Lord Jesus Christ. Gospel. Inilah jantung kitab suci. Ya. Yang ketiga, jika kita tidak peduli dengan kitab suci, kita tidak peduli dengan gereja. Dan kalau kita tidak peduli dengan gereja, kita tidak peduli dengan Kristus. If we don't care about Scripture, we will not care about church and Christ. Maka itu jika kita peduli dengan kitab suci, kita mestinya peduli dengan gereja. Kalau kita peduli dengan gereja, kita peduli dengan Kristus. Demikianlah penjelasan saya mengenai revitalisasi kitab suci. Karena itulah akar kekuatan gereja, tapi juga itu akar kelemahan gereja. Karena itu disebut vital. Kalau tidak, fatal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin.